Dalam beberapa prinsip, ke-12 prinsip yang saya ajarkan atau yang saya coba terangkan kembali, tidak semuanya saya sertakan, namun dengan video ini saya pikir teman-teman nanti bisa belajar banyak karena video ini dibuat dengan sangat-sangat detail oleh seseorang di YouTube. Nanti ada kredit detailnya di sini. Saya pikir dengan ke-12 hal yang dianimasikan di sini, kamu bisa tahu seperti apa cara animasi dengan ke-12 prinsip yang benar dan bagus untuk dicontoh. Jadi di sini videonya menerangkan dengan angka 1, 2 sampai 12. Nah, di sini diterangkan squash and stretch, lalu antisipasi itu seperti apa, teknik staging yang baik, strike ahead, post to post, dan follow through dan overlapping action. Ada slow in, slow out. Nah, ini adalah gerakan art, secondary action, dan timing. Yang ke-10 adalah execution, 11 solid drawing, dan terakhir adalah appeal dari sebuah karakter animasi. Semoga prinsip-prinsip ini bisa menambah khasanah animasi kita menjadi lebih bagus lagi dan lebih menarik. Silakan teman-teman lihat sendiri di video yang sudah saya sertakan di DVD workshop animasi ini. Terima kasih. Oke, rampung. Squash and stretch. Jadi squash and stretch itu adalah upaya menambahkan efek lentur atau efek plastis dari sebuah benda atau karakter, seolah-olah animasi tersebut menyusut dan molor atau mengembang. Jadi memberikan efek gerak yang lebih hidup. Misalnya di sini saya contohkan ada sebuah bola yang jatuh dari atas, lalu dia jatuh mengenai lantai dan melakukan gerakan squash and stretch seperti ini, jadi molor dan akhirnya melayang atau lentur ke atas. Kalau saya gerakan seperti ini, jadi prinsipnya adalah gerakan tersebut menyusut dan mengembang atau melakukan gerakan seperti plastis atau karet. Jadi penerapan squash and street biasanya pada figur-figur yang elastis atau benda-benda mati, misalnya bola ataupun karet ataupun benda-benda yang ingin diberikan efek hidup atau dinamis. Jadi untuk action tertentu, misalnya dari benda hidup, misalnya binatang ataupun apapun, akan memberikan efek-efek yang dinamis atau berkesan lebih 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 hidup, dan sementara pada benda-benda mati seperti botol, bola ataupun meja misalnya, penerapan ini akan membuat mereka tampak seperti benda-benda yang mempunyai nyawa atau benda-benda hidup. Hal ini memberikan efek pergerakan yang lebih cepat dan dinamis. Contoh pada beberapa kasus, misalnya pada tulang trisep atau bisep di manusia, pada saat lengan ditarik seperti mengangkat barbel misalnya, maka akan terjadi kontraksi otot sehingga nampak dia memulai, dan hal ini sering disebut squash pada animasi. Sedangkan stretch ketika lengan tersebut tampak menyusut atau melakukan gerakan sebaliknya. Di sini ada satu contoh juga
squash and straight, di mana si karakter tersebut pada posisi normal, lalu dia ancang-ancang dan straightnya ke atas. Ini antisipasinya ini bisa digunakan gerakan yang lebih ekstrim misalnya. Dan ini sama prinsipnya dengan bola yang ada di sini, seperti ini. Ya kira-kira seperti itu squash and straight. Semoga dengan penjelasan ini kamu tahu prinsip-prinsip dasar yang harus digunakan untuk menghidupkan karakter atau benda-benda ciptaan kamu. Antisipasi. Antisipasi boleh juga dianggap sebagai sebuah persiapan atau sebuah awalan dari adegan atau acting atau gerak, yaitu sebuah ancang-ancang seseorang misalnya. Di sini ada karakter yang ketika dia berjalan dan mau mau duduk, maka dia akan ancang-ancang mundur ke belakang sebentar dan akhirnya dia akan duduk. Ini disebut antisipasi. Ini adalah salah satu trik yang harus dikuasai oleh seorang animator untuk mengarahkan perhatian penonton ke bagian tertentu di sebuah layar atau pada momen yang benar-benar tepat. Hal ini sangat penting agar penonton dapat mencermati aksi yang penting dan selalu dapat mengikuti jalan dari sebuah cerita. Jadi pada gerakan memukul misalnya sebelum tangan maju maka harus ada ayunan ke belakang atau mundur terlebih dahulu dan akhirnya dia memukul ke depan seperti itu. Misalnya saya contoh di sini ada salah satu dari file contoh dari PAP di mana si karakter ini dia berjalan dari sini, dari kiri ke kanan, lalu pada momen tertentu dia berhenti beberapa frame, dia menengok lalu melihat ke belakang atau mengayun badannya ke belakang dan pada akhirnya si karakter tersebut akhirnya duduk. Nah, ini disebut sebuah gerakan antisipasi. Jadi meskipun para penonton merupakan sekelompok individu yang berbeda-beda dalam kondisi seperti ini, maka cara kerja otak mereka dapat diprediksikan sehingga animator dapat memanfaatkan reaksi refleks para penonton. Jadi penonton akan berpikir bahwa oh si karakter ini mau ngapain ya? Kok dia ke belakang? Nah, ini diketahui bahwa oh ternyata si karakternya mau duduk. Jadi banyaknya sebuah antisipasi yang digunakan sangat mempengaruhi kecepatan gerakan berikutnya. Jadi pikiran penonton dapat digiring untuk mengantisipasi apa yang akan terjadi. Maka aksinya dapat ditampilkan eh, dengan sangat cepat tanpa khawatir penonton tidak memahaminya. Ini adalah satu kasus di mana sebuah gerakan antisipasi sangat penting atau sangat diperlukan. Di beberapa kasus yang ekstrim misalnya jika gerakan antisipasinya telah dibuat dengan tepat maka aksi sesungguhnya sebenarnya tidak perlu dihadirkan secara gamblang karena penonton dengan kata lain menganggap bahwa mereka sudah mengetahuinya. Sebagai contoh untuk menampilkan karakter yang akan melesat lalu menghilang cukup ditampilkan ketika ia sedang mengambil ancang-ancang lalu tambahkan satu atau dua gambar yang menunjukkan dia mulai bergerak ke depan dan akhirnya melesat dengan sangat cepat. Nah, ini adalah contoh dari sebuah gerakan antisipasi. Semoga teman-teman tahu maksud saya. Dia adalah gerakan untuk persiapan sebelum melakukan gerakan selanjutnya.
Jadi ini antisipasinya, melihat ke bawah, ke belakang sebentar, dan akhirnya duduk. Ya, seperti itu. Seperti halnya dalam sebuah adegan teater ataupun film, teknik staging ini patut untuk digunakan di mana sebuah karakter dia melakukan sebuah pose di atas panggung atau di depan kamera tanpa harus membelakangi kamera atau terlihat siluetnya tidak terlalu bagus. Di sini saya contohkan ada sebuah karakter yang apa namanya, sebuah karakter yang sedang meletakkan atau mau memberikan sebuah gelas di sini, mana ia terlihat siluetnya begitu begitu ketara. Kalau saya hitamkan di sini, maka dia akan terlihat sedang ngapain. Nah, ini merupakan teknik staging yang yang harus diperhatikan oleh seorang animator dalam membuat pose, mana dalam siluet pun tanpa terlihat muka atau terlihat ekspresinya, kita bisa tahu eh, bagaimana sebuah karakter tersebut beradegan atau melakukan staging yang baik di depan kamera. Nah, ini sekarang bisa terlihat kalau saya hapus di sini, maka si karakter tersebut sedang ngapain itu bisa tergambar dengan jelas. Nah, seperti ini. Nah, ada contoh juga di sini, Pinocchio dan seseorang yang berbadan gemuk di sini sedang mencengkram Pinocchio. Di sini terlihat alur dari gestur atau pose yang memperlihatkan bahwa ini adalah staging yang cukup kuat dan terlihat komposisinya imbang dan terlihat lebih enak. Lalu di sini dengan contoh ini teman-teman bisa tahu kira-kira mana yang merupakan staging yang baik, mana yang tidak. Di sini sebelah kiri ada dua karakter yang sedang berbicara, namun stagingnya jelek, tidak terlihat siluet. Nah, sedangkan yang di sebelah kanan ini siluetnya bagus karena dia sedang sedang ngapain itu terlihat atau tergambar di dalam staging karakter keduanya. Nah, nanti teman-teman ketika membuat sebuah animasi ini harus diperhatikan juga karena tidak selamanya penonton tahu atau bisa menebak-nebak adegan apa yang dilakukan si karakter tersebut di atas panggung kalau tidak tidak berada dekat dengan penontonnya. Jadi untuk dialog-dialog yang baik selalu dilakukan dengan staging yang baik atau terlihat nyata di depan kamera maupun di depan audiennya. Strike ahead action dan post to post action. Dari sisi pengerjaan ada perbedaan mendasar dari kedua teknik ini, post to post dan strike ahead. Yang pertama adalah strike ahead, di mana membuat animasi si animatornya harus menggambar satu persatu frame by frame dari awal sampai akhir, dan ini sangat sangat diperlukan kemampuan menggambar. Misalnya di sini ada frame by frame 1, 2, 3 sampai sekian, ini digambar semua oleh animatornya. Ini adalah cara yang tradisional biasanya dalam animasi 2D. Jadi teknik ini mempunyai kelebihan kualitas gambar yang konsisten dan karena dikerjakan oleh satu atau beberapa orang saja, tapi proses pengerjaannya lebih lama dari proses post to post. Yang kedua yang saya gambar di sini adalah post to post, seorang yang mengangkat batu. Yang pertama dia mencoba mengangkat, pose yang kedua
batunya tidak terangkat, dan yang ketiga akhirnya dia menyerah. Ini adalah 3 pose yang bisa dikembangkan menjadi gerakan animasi yang halus dengan menambahkan in between. Ini belum diberi timing. Ini adalah pembuat animasi atau animatornya menggambar hanya pada frame tertentu saja. Lalu in between atau interval dari keyframe-nya digambar atau dilanjutkan oleh asisten atau animator lain. Cara yang kedua ini lebih cocok diterapkan dalam industri karena memiliki kelebihan, yaitu pengerjaan yang relatif lebih cepat dan minim sumber daya. Sedangkan misalnya di dalam animasi yang ini misalnya dia digambar frame by frame, dan ini akan membuat si animasinya akan dikerjakan dengan waktu yang sangat lama. Tapi keduanya bisa dikombinasikan juga karena ada beberapa, misal dalam animasi 3D, proses in between-nya kadang tidak terlalu halus seperti kalau kita membuat in between di dalam animasi manual atau animasi 2 dimensi. Jadi saya pikir keduanya saling melengkapi dan bisa dipilih mana yang lebih cepat dan mana yang lebih akurat dalam proses pembuatan animasi. Jadi hasil akhir di sini mempengaruhi teknik yang digunakan, apakah itu strike ahead atau post to post. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Gerakan art dalam sebuah animasi 2 dimensi ataupun 3 dimensi, dalam sistem ini biasanya setiap setiap objek yang bergerak dia mempunyai sistem yang yang melengkung atau membentuk sebuah garis lengkung atau arcs. Misalnya pada pergerakan tubuh manusia, binatang atau makhluk hidup, mereka mempunyai pola mengikuti jalur yang disebut arc. Misalnya tangan kita kalau kita putarkan ke kiri dan ke kanan atau ke depan dan belakang, maka ia akan membentuk sebuah lingkaran yang berputar. Nah, ini bisa diterapkan di dalam sebuah animasi agar terlihat lebih realistik dan smooth. Karena pergerakan mereka mengikuti suatu pola tersebut, eh, pada dasarnya adalah sebuah gerakan yang terlihat lebih lebih nyata. Misalnya, saya contohkan di sini saya mempunyai sebuah animasi air yang melompat dari kiri ke kanan, maka ia mempunyai sebuah gerakan atau pola di sini setengah lingkaran. Jadi art ini akan membuat sebuah gerakan tersebut menjadi lebih alami atau lebih terlihat realistik. Kalau saya gambarkan backgroundnya, maka dia akan seperti seakan-akan mempunyai sebuah pola atau tipikal gerakan melengkung. Nah, ini sangat harus diperhatikan seorang animator untuk membuat animasinya menjadi lebih menarik. Ini saya terapkan pada animasi air yang bergerak dari kiri ke kanan, seakan-akan dia mempunyai nyawa untuk melompat atau bergerak dari kiri dan ke kanan dengan membentuk sebuah pola art atau pola lengkung dari pergerakan animasinya. Secondary action atau gerakan-gerakan tambahan atau gerakan sesudah gerakan utama adalah gerakan yang dimaksudkan untuk memperkuat sebuah gerakan utama agar animasinya terlihat lebih realistik. Misalnya sebuah kucing yang melompat dan mempunyai ekor, maka tubuhnya dulu yang akan melompat, sedangkan gerakan sekunderinya adalah gerakan dari ekornya yang mengikuti gerakan utama. Jadi secondary action tidak dimaksudkan untuk menjadi pusat perhatian, namun adalah pandangan yang lain atau gerakan untuk memperlihatkan bahwa sebuah objek tersebut mempunyai organ-organ
yang bergerak mengikuti gerakan utama, sehingga pusat perhatiannya tidak mengaburkan atau mengalihkan perhatian dari gerakan utama sebuah karakter. Jadi kemunculannya lebih berfungsi memberikan atau apa namanya, memperkuat gerakan utama. Misalnya ketika seorang sedang berjalan, maka gerakan utamanya adalah melangkahkan kaki. eh, Namun di sini sing animatornya juga harus memberikan secondary actionnya berupa lambaian tangan atau gerakan tangan yang berlawanan dengan gerakan kaki, sehingga seolah-olah kesan hidup pada karakter tersebut menjadi lebih lebih bagus. Misalnya di sini saya contohkan ada seekor kucing yang melompat dari kiri ke kanan. Lalu di sini ada squash and straight juga. Secondary actionnya adalah si buntut atau si ekor tadi yang bergerak mengikuti gerakan dari tubuh kucing tersebut. Ketika dia di atas, maka ekornya akan cenderung ke bawah. Lalu ketika dia sampai di puncak dari gerakan atau lompatan ini, si ekornya akan di atas, lalu dia akan ke bawah mengikuti gerakan tubuh dari kucing, namun selalu terlambat atau sekundari. Juga seekor musang yang sedang melompat, maka dia akan tubuhnya melompat, sedangkan ekornya akan mengikuti gerakan setelah tubuh tersebut melompat. Nah, ini berguna untuk memperkuat animasi. Ini saya contohkan dengan objek yang lebih sederhana. Jadi yang melompat utama adalah si tubuhnya, lalu gerakan secondary actionnya adalah si ekor dari benda tersebut. Nah, seperti ini. Ya. Jadi yang utama adalah yang saya gambarkan hitam, lalu ekornya di belakangnya adalah gerakan secondary action dari karakter tersebut. Spacing atau mengatur jarak dari gambar ini adalah sebuah teknik animasi tradisional 2D, di mana bagi seorang animator menghitung waktu untuk membuat sebuah aksi misalnya, berarti dia harus menghitung banyaknya gambar yang diperlukan untuk menganimasikan aksi tersebut. Nah, sekaligus menghitung jarak dari aksi tersebut. Misalnya saya contohkan di sini ada bola yang saya gerakan dari kiri ke kanan, di mana gerakan dari bola pertama ini ada kerapatan yang cukup cukup rapat di sini, sedangkan di tengah dia agak longgar, kembali rapat. Ini akan mengatur kecepatan atau timing dari bola tersebut. Kalau saya animasikan seperti ini, jarak yang rapat akan membuat animasinya menjadi pelan, sedangkan jarak yang renggang akan membuat animasinya jadi semakin cepat. Di sini ada agak pelan dan akhirnya di sini bisa agak cepat. Ini juga selain mengatur kekosongan dari frame atau pembekuan dari beberapa frame misalnya, ini bisa dilakukan dengan mengatur jarak atau spasi antar antar frame. Sebagai contoh misalnya untuk karakter yang orang yang menuding misalnya dengan jari telunjuk, harus harus diketahui juga bahwa misalnya dia cepat atau lambat. Kalau saya tambahkan di sini misalnya sebagai contoh, ketika saya tambahkan jadi ada sebuah jarak di sini antara frame 1, 2, 3, misalnya 4 dan 5 dan akhirnya 6. Nah, di sini spasinya ini berbeda-beda antar satu dengan yang lainnya, sehingga menimbulkan sebuah kecepatan yang beda.
Di sini ada kecepatan lambat, di sini cepat, dan akhirnya lambat lagi. Nah, itu eh, sangat diperlukan menghitung jarak antar frame. Misalnya dalam 24 frame itu kita ingin menggerakkan cepat atau lambat, maka misalnya si animator pengen menggerakkan dengan ban, maka diperlukan hanya 16 frame untuk menganimasikan. Sedangkan untuk membuat gerakan yang cepat bisa lebih dari 16 frame. Karena di sini contohkan ada ada satu karakter yang menggerakkan jarinya misalnya seperti ini. Maka jika saya hanya membuat satu frame, maka dia akan melakukan gerakan yang sangat-sangat cepat. Sebaliknya kalau saya pakai gerakan atau frame yang nah, ini akan sangat cepat, frame yang lambat, maka saya harus membuat si lengan tersebut menjadi semakin banyak atau rapat spasinya. Jadi saya contoh misalnya di sini saya buat karakternya saya rapatkan lagi. Lalu saya tambahkan di sini, saya atur kerapatannya, nanti kita akan lihat bagaimana hasilnya. Nah, kalau kita animasikan akan seperti ini. Maka di frame yang rapat dia akan berjalan melewati beberapa frame sehingga akan menimbulkan kesan yang lambat. Nah, ini disebut spasi atau mengatur jarak dari gambar atau dari frame. Exaggeration dalam 12 prinsip ini bisa saya terjemahkan sebagai sebuah upaya untuk mendramatisir sebuah animasi, baik itu karakter maupun sebuah adegan, dalam bentuk rekayasa gambar yang sifatnya dilebih-lebihkan atau dalam bahasa lainnya adalah hiperbolis atau hiperbolik. Misal di sini ada sebuah atau seorang pria yang normalnya mungkin seperti ini, namun karena diberi atau dilebih-lebihkan, maka dia akan terlihat seperti karikatur. Mukanya bisa lebih lebih gepeng atau lebih lebar, kupingnya juga terlihat bisa lebih besar. Ini adalah kemampuan seorang karakter animation untuk membuat exaggeration yang menarik. Dalam animasi yang bergerak sifatnya, maka dalam kartun atau dalam animasi sebuah adegan itu haruslah dilebih-lebihkan, karena disinilah keunikan dari animasi. Ketika kamu bisa menceritakan sebuah adegan dengan hal yang berlebih, maka disitulah sebuah animasi menjadi menarik dan biasanya menyedot perhatian penonton. Misalnya ada gerakan bola yang secara aktual dia turun dari atas ke bawah seperti ini, tapi secara kartun dia bisa dilebih-lebihkan dengan turun seperti mengeluarkan asap, atau seorang petinju
yang realitanya adalah meninju hanya sebatas secukupnya, maka di dalam animasi bahkan kakinya pun sampai terangkat dan badan serta tangannya menjulur ke depan. Ini adalah teknik membuat animasinya menjadi lebih menarik. Lalu seorang pemukul golf ketika memukul secara biasa maka dia akan memukul sewajarnya seorang pemain golf. Ketika di dalam animasi maka si karakter tadi akan memukul dengan sangat berlebihan, di mana stick golfnya berputar hingga 360 derajat. Maka eh, untuk menampilkan sebuah gerakan yang ekstrim ini dengan ekspresi tertentu, maka ini akan lebih komedikal atau lebih komedik. Banyak dijumpai di film-film animasi buatan Disney, seperti Donald Bebek, Mickey Mouse atau Tom and Jerry, Doraemon dan sebagainya. Teknik exaggeration ini bisa kamu pakai untuk membuat animasi karaktermu lebih menarik dan lebih diperhatikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di dalam exaggeration. Solid drawing dalam prinsip animasi yaitu kemampuan seorang animator untuk menggambarkan karakter atau sebuah benda sebagai dasar utama animasi. Maka kemampuan animator sangat sangat diharapkan, terutama skill menggambar. Walaupun beberapa hal memang tidak ada skill menggambar, tapi solid drawing di sini, terutama pada animasi 2D atau animasi klasik, seorang animator harus memiliki kepekaan terhadap sebuah anatomi atau komposisi eh, berat misalnya atau keseimbangan dari pencahayaan sebagai serangkaian observasi pengamatan di mana salah satu yang harus dilakukan adalah menggambar. Misalnya di sini saya gambarkan sebuah karakter yang kalau saya beri siluet seperti ini, maka karakter tersebut akan terlihat solid atau sangat terlihat kuat karakternya. Nah, ini nih yang disebut solid drawing. Mungkin tidak harus gambar yang detail, tapi ketika dia menjadi sebuah karakter, maka diperlukan sebuah kepekaan dari animator untuk menggambar karakter tersebut dengan baik. Nah, ini salah satu kemampuan yang harus dipunyai oleh animator, terutama animator dua dimensi. Nah, solid drawing ini biasa bisa dilatih dengan cara uh, sketsa misalnya, dengan cara melatih diri dengan melakukan sketsa beberapa gambar setiap hari misalnya. Nah, dia ada dua orang karakter yang sedang berdialog. Ada karakter pertama dia. Nah, ini dibutuhkan kemampuan menggambar yang cukup baik misalnya untuk menggambarkan bahwa karakter tersebut kuat atau tidak di dalam sebuah animasi, terutama animasi dua dimensi. Nah, di dalam 3D biasanya pose atau gestur dari karakter tersebut juga harus kuat untuk melihat bahwa posisi si karakter tersebut sedang ngapain, sedang melakukan apa dan ingin melakukan apa itu harus terlihat sangat kuat dan gesturnya harus terlihat hidup. Maka tugas animatornya adalah memberikan pose-pose yang kuat dengan tampilan-tampilan siluet yang cukup
cukup bisa dilihat atau bisa di ditentukan atau ditebak dari hanya melihat siluet saja. Mungkin ini pengertian yang semoga teman-teman bisa tahu apa itu solid drawing dalam prinsip animasi. Appeal di dalam 12 prinsip animasi berkaitan dengan tampilan keseluruhan dari gaya visual animasi, bisa disebut dengan looking atau keseluruhan dari tampilan visualnya. Sebagaimana gambar yang telah menelurkan banyak gaya atau animasi yang memiliki gaya yang beragam, maka di dalam appeal juga memiliki gaya yang sangat beragam atau style yang begitu menarik. Misalnya di sini saya contohkan di dalam film Up, si karakter ini, ketiga karakter ini mempunyai daya tarik atau appeal yang cukup cukup mengagumkan menurut saya, karena si pencipta karakter, misalnya si kakek tua ini, eh, karakternya sangat sangat kuat, di mana memang kepribadiannya adalah seorang yang kaku dan setiap harinya melakukan aktivitas yang monoton dan dia susah untuk diajak kompromi. Maka di appeal-nya dibuat menarik dengan membuat wajah dan beberapa style dari tubuhnya seperti sebuah kotak atau sebuah kubus. Ini kombinasi yang bagus, kacamatanya pun kotak dan menurut saya ini terlihat seperti orang yang kaku. Ditunjang juga dengan karakter si anak pramuka ini, dia terlihat lebih dinamis, maka dibuat appeal yang menarik dengan terlihat bulat dan keseluruhannya dikombinasikan dengan lingkungan yang menarik. Bisa dibilang juga misalnya di dalam tokoh Rapunzel ini, di Tangled ini, ada juga yang berpendapat bahwa appeal merupakan sebuah penokohan atau karisma dari seorang tokoh dalam animasi atau dalam karakter animasi, di mana tokoh tersebut harus terlihat lebih menonjol daripada tokoh yang lain dan menarik karena dia adalah sasaran utama dari film atau pandangan atau perhatian utama dari sebuah film animasi. Jadi meskipun tokoh utamanya dari sebuah animasi misalnya monster dan lain-lain atau karakter siluman yang jelek, maka tetap harus mempunyai appeal di antara karakter-karakter yang lain. Jadi dia harus menonjol. Eh, di beberapa kasus, misalnya di animasi Jepang dan Amerika, mereka mempunyai style sendiri. Misalnya Jepang juga punya appeal khas, terutama di animasi-animasi buatan Ghibli Studio. Mereka mempunyai untuk gaya khas untuk menampilkan tokoh atau menokohkan karakter di setiap film-film produksi Ghibli. Sedangkan di dalam film-film Amerika, mereka juga mempunyai gaya tersendiri untuk menggambarkan tokoh dalam sebuah karakter. Nah, appeal ini sangat sangat penting untuk membuat animasi atau tokoh utama dalam karakter kita menjadi lebih menarik.